Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 9 Jakarta kepada yang terhormat Ibu Diana Prasnawati SPD. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Puja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Dr. Haji Didan, narasumber kita pagi ini. Selamat datang Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ibu Hermita ini, Wakil Kepala Sekolah Bidan Kesesmaran. Yang saya hormati Pak Agus Masudin, Wakil Kepala Sekolah Bidan Sarana Prasarana. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 90 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izinnya kita bisa berkumpul kembali pada hari Sabtu ini, pada hari yang puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izinnya hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruang Radipa ini untuk melaksanakan kegiatan workshop. Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bapak Ibu ya atas kehadirannya. Jadi harusnya Bapak Ibu ini kan libur Bapak Ibu ya, libur weekend, tapi karena kita menyadari bahwa kita harus selalu mengikuti perkembangan Bapak Ibu ya, perkembangan di dunia pendidikan, di mana menteri baru, ada peraturan baru Bapak Ibu ya. Jadi pada workshop kali ini saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sering mengikuti seminar Bapak Ibu ya secara daring, secara mandiri. Tapi dengan yang baik kita Bapak Ibu ya, kita mengikuti apa yang yang diperintahkan Bapak Ibu ya, oleh Bapak Menteri kita bahwa kita harus sebetulnya ya yang namanya kurikulum tidak berubah Bapak Ibu ya, tapi pendekatannya yang berbeda. Jadi kita harus mengikuti itu Bapak Ibu. Dan terima kasih Pak Didan ya atas kehadirannya sekali lagi untuk kegiatan di SMP 90 ini Pak Didan. Jadi kita hanya bisa melakukan pada hari karena saat ada durasi ya, dan workshop ini pada hari Sabtu karena kita bisa mencuri waktu Pak Didan yang sibuk Pak Didan yang kalau hari biasa saya yakin Pak Didan sulit ya untuk mengambil waktunya. Tapi kita di samping ada kelemahannya, ada kelebihannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita hari Sabtu ya waktu kita lebih panjang, tapi kita harus mengorbankan waktu istirahat kita Bapak Ibu, waktu diberikan. Ya semoga mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan ya dengan kehadiran Bapak Ibu di sekolah ini pada hari Sabtu dan menjadikan kebaikan untuk kita semuanya, bisa memberikan yang terbaik untuk SMP 90. Juga Pak Didan, saya sampaikan di sini kita mempunyai teman baru Pak Didan. Jadi tadi yang mengirimi Pak Didan penyanyi itu adalah guru baru Pak Didan, ya, Pak Adi Sulistyo. Ya, Pak Adi ini baru 2 minggu Pak Adi ya. Ya, Pak Adi baru 2 minggu. Jadi Pak Adi ini baru 2 minggu Pak Didan. Pak Adi ini lulusan IKJ. Iya, dan beliau ini juara 1 lomba penyanyi DKI Jakarta. Ya umurnya nanti di SMP 90-nya akan ada band baru Pak Didan. Kegiatan Pak Didan. Iya,
Kita mungkin akan ada band Sempul Rock Pak. Pemainnya pakai rok. Pemainnya pakai rok. Jadi meskipun kita ini sekolahnya di Messi, sekolah yang kecil Pak Didan ya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu gurunya dukungannya sangat bagus sekali Pak Didan. Saya bersyukur berada di sini. Bapak Ibu ini dukungannya sangat bagus sekali ya. Kerjasamanya sangat bagus. Ini salah satunya bisa dibuktikan meskipun hari Sabtu harus belajar, harus mengadakan workshop. Alhamdulillah kehadirannya Pak dan kemudian mungkin ya ada beberapa yang tidak bisa hadir karena sakit dan ada keluarga. Untuk ada. Baik Bapak Ibu, kiranya dari saya cukup sekian dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau saya agak jaga badan Bapak Ibu ya. Iya, agak jaga badan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu bisa menambah ilmu kita. Kemudian nanti bisa kita terapkan untuk anak-anak kita semuanya. Kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak sekali nih kalau saya dilihat tadi dikirim dari Bu ini itu udah berapa halaman nih. Kalau saya bacakan tadi bisa setengah jam Pak. Iya, cukup segitu saja. Ya. Untuk materi hari ini yang akan dikupas oleh narasumber kita yaitu deep learning. Saya semalam baca sepintas deep learning itu adalah cabang dari kecerdasan buatan ya Pak ya, atau AI, artificial intelligence. Jadi sebenarnya kita sudah sering menjumpai atau mempraktekkan menggunakan di medsos ataupun di platform-platform yang penggunaan AI. Penggunaan itu sungguh luar biasa. Ya, kita pengen berpelukan sama macan, tinggal ketik saja nanti muncul foto kita bisa pelukan sama macan. Kita bisa berpelukan dengan artis, buat ketik saja dari memang berpelukan dengan artis, nanti dia akan muncul. Ya. Cerdasnya AI adalah begitu. Nah, AI ini akan diterapkan atau bisa diterapkan di bidang mana saja, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, olahraga dan apa saja. Nah, sekarang akan dijelaskan di bidang pendidikan. Saya sendiri belum tahu bagaimana cara penerapan di bidang pendidikan. Marilah kita simak bersama-sama bagaimana cara penerapan di dalam bidang pendidikan dalam pengajaran kita sehari-hari. Kepada beliau, Bapak Dr. Haji Didan, kami persilakan untuk menyampaikan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah kita, Ibu Yeni. Ini, alhamdulillah, kita dipertemukan kembali. Kemudian ada rekan saya Pak Gus, baru Pak Gus tadi, alhamdulillah. Ibu Herni, Ibu Haja, mana alhamdulillah. Saya di bawah Pak, Bapak ya Pak. Bapak Ibu guru yang amat saya cintai, ikan hiu rekam tomat. Ya, tim sobat. Bapak Ibu, saya senang sekali dapat kembali bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar, dan tentunya atas pertemuan ini ya Bapak Ibu. Dan ini sekolah ada kenangan tertentu di sini. Suatu sekolah yang masih belum direnovasi. Ada kawan saya namanya Pak Abu. Pak Abu Ahmad Al-Mahir. Ya kenal kan? Betul. Pak Abu. Pak di sini Pak Abu, kemudian terakhir beliau di SMP di SMP. Iya, beliau kecelakaan di depan itu luaran. Iya, di luar. Mau nonton badminton putranya yang memang juga salah satu putranya itu pelatih di Jarum. Nah, terus mungkin buru-buru naik Vespa sama istrinya.
lalu lintas. Ya, mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik. Bapak Ibu, terima kasih khusus Ibu Kepala Sekolah ini kepercayaannya pada saya untuk hadir di tempat ini. Betul seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Moderator, ada ya bahwa saya ini udah pensiun, udah tua. Tapi kebetulan saya bergabung dengan Smart Education Consultant, ya. Jadi saya tetap keliling ini dan kemudian Unindra membuka S3 dan saya ditarik oleh Unindra juga, jadi begitu di S3 Unindra saya belajar. Yang belum S3 mumpung murah, hanya 9 juta berarti, gitu ya. Yang S2 sudah selesai, sok masuk S3-nya. Nanti ketemu saya lagi, insya Allah di situ ya. Gitu ya. Jurusannya manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Jadi kalau manajemen pendidikan mau apa saja subjek S1 S2-nya nyambung, tetap pendidikan. Gitu ya, ini informasi penting untuk kita. Kalau belajar malah jangan berhenti, gitu ya. Kalau memang ada waktu ya, modalnya duduk dengerin dosen, kerjain tugas, selesai. Gitu. Itu aja sekolah yang juga susah-susah. Yang paling susah itu dari S1. Kalau S2, S3 yang ngajar kita aja dosen 2 kali doang. Ada bagiin buku. Ya, bagi kelompok ini kelompok 1 besok kita yang ngajar. Begitu kira-kira yang gambarannya bahwa S3 itu kalau kita kuni selesai gitu ya. Nah yang sudah S2 apalagi ya, sudah mengalami pembelajaran orang dewasa seperti itu ya, supaya kita tidak stuck ini apa sel otak kita. Sebab menurut para ahli neurologi bahwa otak itu kalau tidak dipakai malah rusak, gitu. Kalau tidak dipakai malah sel-selnya itu hilang, gitu. Tapi kalau dipakai terus, nah itu hidup. Makanya rajin-rajinlah baca WA-nya, Bu. Itu bagus untuk meningkatkan kinerja otak kita. Ya, terima kasih Pak Adi sudah mengiringi lagu lama. Alhamdulillah tidak dikenal oleh semua teman-teman Bapak Ibu ya, karena lagunya kelamaan. Baik, nah supaya tidak membuang waktu, ayo sama-sama kita pelajari apa yang menjadi kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan, begitu ya. Nah, supaya lebih autentik, saya membawakan video Pak Menteri ya, supaya betul kebijakan itu yang bicara adalah Pak Menteri sendiri. Nah, kemarin saya ketemu dengan Pak Menteri di UHAMKA. Ada yang berangkat? Tidak ada ya. Di UHAMKA. Nada ceritanya itu sama. Ya, artinya kebijakan yang disampaikan relatif sama. Cuma kemarin agak lebih ilmiah yang berbicaranya. Gitu ya. Nah, filmnya saya ambil dari Metro TV. Tunggu, siap? Siap. Ya, ditangkap dengan baik. Oke, bilang. Ulangi lagi. Masih di mood. Jelek. Ini ceknya. Kalau tidak ada kebijakan baru ya pertama mengenaikan. Jadi apa yang akan diganti? Kalau soal kurikulum kan saya masih melihat di lapangan sekarang kan berlaku 2 kurikulum masih. Jadi masih ada kurikulum K13 dan ada kurikulum Merdeka. Sebagian sekolah masih melaksanakan kurikulum yang dua-duanya ini berjalan, dan dua-duanya itu ya kita akui sebagai kurikulum nasional yang masih berlaku. Sehingga karena itu tidak perlu ada dikotomi soal kurikulum, dan juga tidak perlu khawatir kalau ada perubahan. Karena biasanya kurikulum itu lebih berkait dengan administrasi dan organisasi dari pembelajaran dan kebijakan menyangkut
di bulan itu memang wajib melakukan itu, guru melakukan itu. Nanti kita praktekkan. Yang kedua apa? Memahami karakteristik materi pelajaran. Nah, guru wajib memahami karakteristik materi pelajaran. So, lihat bibir saya nih. Dah. Semuanya kita sudah membaca CP kan? Ya, Sudah, beneran. ya. Ini gak yakin di jawaban. Oke, kalau sudah baca, saya mau tanya. CP itu mengandung berapa unsur? Rasional. Benar. Present. Pinter banget nih. Asik. Benar. Terus. Satu. Rasional, Ya, dimensi, elemen, tujuan dulu dong. tujuan ya, Tujuan pelajaran. elemen. Elemen itu bukan elemen bunyinya. Karakteristik. Yang keempat Iya. betul Putri. Tapi lupa sedikit. Pertama, CP kita itu mengandung rasional. Maksudnya apa? Setiap mata pelajaran itu ada alasannya mengapa pelajaran agama diberikan, mengapa matematika diberikan, mengapa Pancasila diberikan, mengapa IPA diberikan. Nah itu mesti dibaca oleh kita. Nah kayaknya sih teman-teman guru itu rada melupakan itu. Jadi ngajarnya itu langsung aja dari buku paket, nggak baca itu CP-nya gitu Bun. Dicek. Benar nggak guru IPS baca dulu rasionalnya. Itu untuk menambah pemahaman kita terhadap materi yang kita ajarkan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, halo. Yang ketiga itu bukan, yang pertama tadi rasional. Yang kedua apa? Tujuan. Yang kedua tujuan. Tujuan apaan? Tujuan Bukan tujuan pembelajaran. Tujuan mata Tujuan mata pelajaran. Kalau tujuan pembelajaran yang bikin kita. Tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, yang ketiga itu karakteristik mata pelajaran. IPS dengan IPA itu bedanya apa? Nah itu ada di karakteristik itu diterangkan di situ. Nah baru yang terakhir capaian pembelajaran per pasien. Nah itu dilihat nggak banyak loh, Bu. Paling juga 4 halaman itu sampai tuntas itu. Dilihat, oh itu arahnya. Mana guru agama? Coba Pak Agus, ada berapa tujuan mata pelajaran agama? Insya Allah nggak baca. Pak Jul, ayo. 6, ada 6. Ya, matematika ada berapa tujuan? Nah, lihat sendiri ya. Halo, kalau agama kan paling dekat, jadi saya baca. Nah, jumlahnya. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam karakteristik, di dalam tujuan ada tujuan itu ya. Kemudian ada karakteristik, nah di karakteristik itu ada tadi yang dibilang, ada elemennya, gitu ya. Karakteristik bagaimana elemennya apa. Nah, terus yang terakhir apa tadi? Capaian pembelajaran per pasien. Ada berapa tadi? Ada 4. Pertama apa? Rasional 2, tujuan 3, 4. Nah, capaian pembelajaran ya, yang masing-masing beda-beda. Matematika sekian elemen, agama sekian elemen, gitu ya. Dan kata konsep ini guru harus memahami betul itu. Terus menentukan dimensi profil lulusan. Nah di setiap materi kita pilih dimensi lulusannya. Halo, misalnya materi ini menekankan kolaborasi sama kemandirian. Nah misalnya gitu. Terus ganti materi, mana lagi yang akan ditekankan? Oh ini kewargaan sama berketuhanan yang Maha Esa, gitu. Dari setiap materi. Halo. Kira-kira sudah kita lakukan? Sudah. Jadi di RPP kita kan selalu ada itu kan, profil belajar Pancasila dibuatkan apa. Nah sekarang bukan profil Pancasila tapi namanya dimensi lulusan. Nah kalau kemarin cuma 6 ya, kalau sekarang 8. Nyambung ya?
Nah, itu bagian pertama ketika guru mau mengajar itu. Tentukan itu terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini desain pembelajaran. Guru kudu bikin desain pembelajaran. Nah, di dalam desain pembelajaran itu pertama mencantumkan CP, menentukan topik atau judul pembelajaran yang konseptual dan relevan. Berikutnya mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Yang berikutnya menentukan tujuan pembelajaran. Yang menentukan kerangka pembelajaran, praktis pedagogisnya, model pembelajarannya. Terus kalau bermitra dengan siapa? Terus lingkungan pembelajarannya seperti apa? Terus memanfaatkan apalagi digital atau sarana prasaranya kudu nyantum di desain itu. So lihat baca saya sekarang. Kalau di kurikulum mereka istilahnya apa? Desain itu? Bukan. Bukan. ATP, alur tujuan pembelajaran. Dari kurikulum 2013 namanya apa? Silabus. Halo? Apa? Yang dimaksud desain pembelajaran itu adalah silabus kalau kurikulum merdeka. Kalau di dalam kurikulum merdeka ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, yang zaman sekarang nih Pak Muti mengistilahkan apa? Desain pembelajaran. Ya, itu silabus maksudnya. Contohnya kayak apa Pak Didang? Nah, saya tunjukin. Nyambung. Sip. Berikutnya yang ketiga, pengalaman belajar. Ya, maksudnya rancangan pengalaman belajar. Apa isinya? Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, penutup. Berikutnya mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Halo. Barangnya apa namanya? Yang ini apa barangnya nih? Bentuk fisiknya apa? Itu udah disebutin. Sekarang enggak. Modul ajar. Halo. Nah, ini namanya RPP atau modul ajar. Paham? Yang sama Pak Didang. Ya sama, emang ajar kayak apa? Gitu ya, cuma istilahnya dibingung-bingungin kayak gini nih supaya tambah jelas dibingungin. Ini apa namanya? Jadi jangan ngomong gini, mestinya rancangan pengalaman belajar atau RPP atau modul ajar. Paham? Oke. Nah, kan yang ditanyakan sama saya formatnya kayak apa Pak Didang? Gitu kan? Terserah. Terserah, jangan dijawab. Ya pasti kan guru nanyanya kayak gituan. Formatnya kayak apa? Udah terserah. Pokoknya unsur bahasa ini ada. Gitu ya. Jangan terpaku dengan format. Halo. Nah, yang terakhir ini assessment. Assessmentnya ada berapa? 3. Ada 3. Pertama awal, proses, akhir. Proses, terus apa? Akhir. Nah, kalau di kurikulum mereka asesmen awal, formatif, sumatif. Nah, tepuk tangan. Udah langsung ke contoh aja ya. Boleh? Nah, ini sekarang saya akan praktik aja. Saya akan memasuki tahapan ini ya, identifikasi. Nah, misalnya saya memberikan, ini sebenarnya instrumennya ada, tapi khawatir tidak cukup waktu. Sekurang-kurangnya saya membagikan ini sekarang. Ya, ini. Diam. Saya gurunya.
Bapak gurunya. Oh, dibantu. Nggak usah dibantu. Ya, oke. Anak-anak, halo. Coba ini kertasnya dipegang seperti ini. Ya, terus dilipat, nak. Oke. Nah, seperti ini. Nah, habis dilipat seperti ini. Sudah begini? Segini lipat lagi. Oke. Lipat kayak gini, sudah? Sudah, buka. Dibuka. Seperti ini ya. Nah, sebelah sini dilipat ke dalam. Udah? Udah semua? Nah, udah jadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang tulis nama kalian di sini. Ya. Ada spidolnya enggak? Ini spidol banyak. Nih ada spidol. Nih ayam. Ada yang perlu spidol? Ini kan? Ya. Dah. Nama spidol? Sudah semua? Oke, ada Dian, ada Diana. Ada siapa? Martija, panggilannya Marti. Dumar. Juana, ada Lita, ada Maria, ada Eli, ada Hari, ada Widi, ada Rian, ada Ella, ada Abi, ada siapa lagi? Raden Pak. Ada Raden, ada Kasih, ada Marita. Ya, Raden. Halo. Jadi jumlah kita ada berapa, nak? Coba jumlahnya jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 32. Tepuk tangan. Halo. Selesai. Nah, jadi artinya si guru paham betul dengan kondisi siswa. Ya, nah yang paling bagus lakukan assessment awal. Instrumennya ada. Saya tidak fotokopi. Sudahlah, kayaknya nggak cukup kopi. Nah, jadi ketika mengajar kita sudah paham betul dengan kondisi peserta ini. Nah, dan nyambung sampai tahapan ini ada pertanyaan tidak? Tepuk tangan dulu. Dah. Ayo. Apa yang digali dari Yang digali hari ini namanya. Setidaknya saya tahu nama. kenal siswa? Ya, perlu nggak tahu nama? Perlu banget. Kamu tuh yang baju kuning. Enak lah. Nggak enak kayak gitu. Ya, tapi kalau Maria sini. Jangan sampai Kamu yang pakai itu kudung biru, kudung enak guru kayak gitu tuh. Nggak bakal bagus interaksinya dengan murid selama gurunya tidak kenal. Ya sekurang-kurangnya itu. Tapi yang bagus, lebih bagus lagi, kita tahu gaya belajar yang dimiliki. Sudah punya belum instrumennya? Ada di komputer saya, tinggal ngambil. Tadinya mau saya fotokopi pun. Dah nanti akan kemudian apa kecerdasannya, apa kinestetik, ada apa visual,
maksudnya apa namanya logical, apa verbal linguistik, kayak gitu kan ada. Dan itu biasanya dilakukan oleh ahli psikologi. Tak apa-apa orang lain yang mengetes, tapi kita yang tahu, gitu ya. Halo. Nah, apalagi kalau bisa tingkat ekonominya juga diketahui, betul. Orang tuanya juga dikenal, betul. Ya sehingga kita tidak, ya itu tadi, tidak sembarangan lah menjudgment anak-anak gitu. Anak bisa datang ke sekolah itu udah luar biasa, karena di rumahnya itu udah sekali. Nah itu kata Pak Muti itu betul-betul harus digali dengan baik. Kenapa? Ini bagian dari memuliakan anak-anak kita. Kan tadi ada kata-kata memuliakan. Kita tidak boleh merendahkan anak-anak kita. Kan ada anak-anak yang bebel banget nggak tahu angka. Ada nggak? Bebel. Ya memang kecerdasannya bukan di situ. Ya. Ada nggak anak-anak yang kayak gitu? Ada lah gitu ada. Nah itu harus diketahui supaya bisa kita menanganinya. Gitu. Betul nggak? Ada anak nyanyi mah keren banget gitu. Joget keren, ngeri, bagus. Giliran suruh ngerjain perkalian, bungang, bengong. Ada yang kayak gitu. Nah, jangan bilang itu bego. Halo, itu anak bego banget tuh. Ya ada yang bego. Kalau kita nyebut itu bego berarti tidak memuliakan. Halo. Nah, sebab itu kan anugerah Tuhan, betul nggak? Nah, makanya Pak Muti istilahnya pakai memuliakan dengan cara mengidentifikasi. Nyambung nggak nih? Nah, lagi pertanyaan. Thank you pertanyaannya Bunda. Ada lagi? Ya. Nah, tentunya, tentunya tidak setiap proses pembelajaran melakukan itu. Ya cukuplah di awal tahun aja tahu. Gitu. Yang penting kita udah tahu, kita sudah mengidentifikasi kondisi anak-anak murid kita. Bagaimana di kelas 71 seperti apa, 72 seperti apa kalau kita ngajarin di begitu. Halo. Boleh lanjut? Nah, jadi tahapan awal sudah ya. Yang identifikasi paham ya. Pekerjaan yang harus dilakukan tidak mesti kita juga yang melakukan, bisa saja itu dipercayakan kepada ahli psikologi. Ayo Bunda. Pak, tapi maaf setelah kita identifikasi itu awal tahun ya. Namanya ada anak yang seperti ini. Maka ini dia kita itu memang anak seperti itu. Belajar dia nggak mau. Kita mau hukum dia seperti itu. Jangan dihukum. Maksudnya menlabeli gitu Pak. Jangan dilabeli. Jangan dilabeli, itu dibina oleh kita. Kalau tidak kita mampu sendiri, loh, kerjasama kan ada kemitraan, kolaborasi sama siapa, dari guru BK, dari guru agama, dari guru olahraga. Siapa tahu dikenalkan sama Pak Adam. Siapa tahu Dia itu anaknya. Padahal ini mau UPS, guru matematika, emang dia nggak pernah belajar. Maaf Pak, kayaknya aku Pak. Iya, gitu. Ya, memang itu yang harus dimuliakan, itu yang beda-beda kayak gitu. Nah, kita menanganinya jangan sendiri, karena kita akan stres. Gitu. Ya kerjasama gimana? Nah, itu kegunaannya kita bertemu setiap minggu dalam komunitas belajar kita. Permasalahan kita di minggu ini apa? Tahu si Adi, siapa si Andri itu yang bermasalah Andri terus gitu ya. Itu apa kenangan aja gitu. Nah sehingga nanti akan ada solusi. Nyambung nggak nih? Nyambungnya udah sip. Kalau udah nyambung, berarti boleh lanjut dong. Nah yang kedua kita harus pakai desain, harus membuat desain. Kalau ini mah wajib. Ya, selama 1 semester sekurang-kurangnya desain udah jadi. Kalau perlu 1 tahun udah jadi. Di awal tahun ketika kita raker udah jadi tuh desainnya. Pak Didang, formatnya kayak apa?
Itu kan yang ditanyakan gitu ya. Ini format bikinan saya kayak begini, format bikinan saya. Berarti Bapak Ibu boleh bikin sendiri ya. Sama aja dah. Ya, ini format bikinan saya. Ini kan kayak begini nih, kalau saya tunjukkan yang aslinya dari sono, kayak begini kecil-kecil kan gak enak. Nah, ini ada identifikasi, terus desain, terus ini pengalaman belajarnya, terus ini assessment. Dah, biar punya saya aja ya. Ini materinya saya kasih semua, ya. Nih. Halo. Langsung ke contoh aja ya. Mau saya baca ini ya. Langsung contoh. Nih, desain pembelajaran mendalam agama Islam. Wah, misalnya kayak gitu. Pertama kita nulis apa? Elemennya. Terus apa lagi? Cara pembelajaran. Dari mana kita pindahkan? Dari mana? Dari mana? Nulis itu dari mana sumbernya? Dari BSK 032. Dari CP masih masukin di sini. Terus tujuan pembelajaran. Siapa yang bikin? Kita sendiri, dan membuat apa? IKTP atau KKTP. Nah, kalau IKTP indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau KKTP kriteria kebutuhan, sama itu namanya ya. 7.1 itu tujuan. 7.1.1 itu indikator capaian. Ya. Nah, cuma saya menyarankan ini ya udah ditulis kayak gini, tak apa-apa. Berarti ini 7.1 ada berapa IKTP-nya? Ada berapa? Ada 5. Tinggal nyebutin. 7.1.1, 7.1 dengan gitu ya. Materi. Nah, kalau tadi bilangnya topik ya. Nah, materi atau topik. Dari mana kita ambil? Nah, kita ambil dari tujuan ini. Ya, ini misalnya memahami surat Al-Baqarah, ini memahami surat ya, apa-apa seperti itu. Terus apa lagi? Dimensi P3. Berarti sekarang ganti dengan apa? Dimensi profil lulusan. Ya, berarti lebih panjang, lebih banyak ya. Kalau yang awal kita P3, berarti sekarang P8. P8. Dimensi lulusan ya, dimensi lulusan. Nyambungan nih. Halo. Nyambung ya. Terus apa lagi? Nah, pendekatan yang digunakan, silakan. Ya, pendekatannya mau apa? Terus assessment yang digunakan apa? Terus terakhir alokasi waktu. Inilah yang dimaksud dengan desain. Ya. Zaman di kurikulum Merdeka namanya apa? ATP. Ya, di kurikulum 2013 namanya apa? Silabus. Nyambung? Nyambung. Nah, habis begitu kita bikin rancangan apa? Rancangan pengalaman belajar atau RPP atau nah, ya. Isinya dari mana? Dari sini dipindahkan ke RPP itu. Contoh ini tujuan ini kan. Terus apa lagi? Kriterianya kayak gini. Terus pendekatan yang digunakan diganti oleh terus dimensi profil belajar Pancasila. Terus misalnya ada 3 ini beriman, dimensi lulusan kan. Oh, misalnya di sini ada berapa nih? Ada enggak di sini yang ada 3 aja. Assessmentnya apa? Nih ada banyak. Iya, terus alokasinya tadi berapa namanya? Prasarana, misalnya plano dan sholat tips warna. Halo, udah begitu. Nah, terus langkah pembelajarannya kayak apa? Ya terserah kita. Kalau tadi menggunakan discovery berarti sintak discovery yang digunakan. Betul? Iya. Nah, pengalaman belajar PM melalui sintak discovery based learning. Nah, deep learning melalui discovery based learning, ya. Yang pertama kan sintaknya ini stimulasi.
Ini ada di mana? Ada di mana ini? Di kegiatan inti, betul? Kegiatan inti terus mengumpulkan informasi, mengolah informasi, verifikasi informasi. Atau ini langsung dibikin, dibuat kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Tapi saya lebih setuju kalau ini semuanya kegiatan inti, kegiatan awalnya apa? Itu bikin tersendiri kegiatan inti. Nyambung gak nih? Nyambung ya? Dah. Jadi pertama nih, apa nih stimulasinya? Peserta didik menyimak tayangan video murotal Al-Baqarah ayat 21-22 dan artinya peserta didik meniru dan mengulang bacaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi peserta didik mengerjakan LKPD yang telah disiapkan terkait isi kandungan Al-Baqarah 21-22. Mengolah informasi peserta didik berdiskusi dan berkolaborasi dalam menggali informasi sesuai LKPD. Verifikasi hasil seluruh kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Terus yang terakhir, intervensi secara bersama-sama menyimpulkan hasil presentasi dan melakukan refleksi proses pembelajaran. Terus kegiatan penutupnya apa? Bikin kita. Nyambung? Nyambung. Halo. Boleh ya dipraktekkan hari ini? Boleh ya? Setuju dipraktekkan? So, anak-anak, yuk kita perhatikan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan pemahaman kita terhadap ayat suci Al-Quran, ya. Kita sekarang akan belajar tentang Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Yuk kita dengarkan pengajian Al-Quran yang sudah Bapak sediakan dalam file. Nah, misalnya saya membawakan file tentang surat Al-Baqarah. Yuk anak-anak, inilah ayatnya. Yuk kita ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Diulang-ulang sampai hafal. Mungkin begitu ya guru agama. Ulang-ulang sampai hafal. Coba kamu nak, artinya dibaca. Mana namamu tidak ada nak? Mas An. Ya. Baik Pak Guru. Tadi Cibinong macet. Ya, so, mangga. Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Shadaqallahu adzim. Oke, tepuk tangan untuk Mas An. Oke, anak-anak, demikian artinya ya dari surat Al-Baqarah tadi ya, bahwa Tuhan telah menjadikan apa? Bumi ya sebagai apa? Sebagai pijakan, dan apalagi langit sebagai atap ya. Nah, dari langit itu beliau menurunkan apa? Ya. Dari hujan itu apa yang ditemukan? Dari buah-buahan itu di apa? Dinikmati oleh kita semua sebagai rizki. Dinikmati hewan atau tidak? Dinikmati. Ya, kira luar biasa ya. Jadi itulah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menurunkan hujan, menjadikan rizki kita dari hujan. Ya,
Makanya kita harus melakukan kira-kira seperti itulah. Makanya kita harus. Oke anak-anak, halo. Nah, kita akan melakukan pendalaman terhadap ayat ini. Siap? Siap. Oke. Neng, hitung. 1, 2. Ini lewat aja. 3. Ada 3 ya Mas. 5. Ada tamu. 1. 2. 5. 1. 2. 5. 1. 2 ya ya. 1. Oke, semuanya berdiri nak. Ayo berdiri. Bikin barisan. Di mana, Oke, Pak? ayo 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo cepat. 5. Sebelah kiri saya. Hadap ke sini semua. 2. Menghadap ke saya semua. Mana satu mana? Satu mana satu? Satu ke saya. 2, 3. Gimana ya? Di sini ya ya. Bro, 3 bro. 2, 3, 4. Ini berapa? Pemeriksaan berapa? Ayam berapa ya? 2 ya. Oke, seluruhnya istirahat 4 gerak. Gerak. Oke. Halo. Ada yang bawa HP nggak? Anak-anak dengarkan baik-baik. Kita sekarang akan belajar untuk memperdalam materi kita tentang Al-Baqarah ayat berapa? Ya, kita berbagi kelompok dan masing-masing kelompok kita akan mengerjakan sesuatu. Model acara sesuatu ya. Oke. Mana senjata saya? Kelompok satu mana? Nih foto. Kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, halo. Bapak Ibu yang beragama lain apa-apa ya? Belajar ya, apa-apa. Oke, kelompok 1, 2, 3 sudah? Oke, halo. Sekarang kelompok 5 mana kelompok 5? Kelompok 4, kelompok 5 siap? Itu sudah ya? Satu lagi ya sudah? Itu anunya Bapak. Sudah ya? Nah, sudah 45 ya? Baru 3. Udah potong kan? Oke. Jangan buat, jangan. Oke. Halo, tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pertama bikin yel-yel yang keren. Oke, yang kedua kerjakan tugas ini ya. Oke, siap? Dan kerjakannya kalau yel-yelnya nggak usah ditulis di sini. Ini pekerjaannya ditulis di sini ya, spidolnya ada di sini. Kita ya ada pakai ya. Kelompok 5 mana? Oke. Oke, silakan. Oke, ada pertanyaan juga? Sudah jelas jawabannya?
Berapa waktunya, Pak? Waktunya 15 menit ya. Oke, tepuk tangan. Kembali ke tempat masing-masing, pilih tempat yang paling enak. Ya. Kalau tiga sini. Bu Erina, Bu Supri, satu lagi siapa ya? Kasih ya. Sampai jam 11. Kelompok 3. Terima kasih. Maksudnya di konsep dulu ya. Di konsep Mana dong? Masuk mana? Ada video, ada video saya bikin doa yang bikin Yang paling oke. kelihatan dulu ya. Anggotanya dulu. Ya, panggilan. Pakai nama-namanya. Saya boleh. Kamu Supri. Oh iya, pacar. Aduh, Pak. Kalau ini
Nah ini proses penanamannya nih, perawatan. Satu dua kalau yang baru. Dia orang ya pas lagi susah maksudnya private kan banyak. Enggak apa? Panennya gini aja ya, dari apa namanya? Tabungan beras aja ya. Dengerin dulu ya saya bikin ya. Udah bikin dulu. Udah dengerin dulu bagusnya redaksinya. Misalnya apa nih? Yang hujan awal lagi di hari satu kita bertemu di IPA bersama dengan dalam pembelajaran deep learning dengan kelompok 4. Yes, oke gitu. Silakan dikoreksi kalimatnya. Yuk. Angin. Kelompok 3 yang paling oke. Kelompok 3 yang paling oke. Kita nanya chat GPT jawabannya. Ya, ayam berapa? Potong ayam atau 1 ekor?
Sudah siap dinikmati. Bener mendingan tadi kayak mau kata Tolong ditulis sama kelompoknya. Berapa? Dua Pak, kelompok dua. Dua, ambil. Nama kelompoknya tulis. Nah, kelompok satu. Kelompok empat. Ya, ditunggu beberapa menit lagi ya. Ya, jangan lupa. Ya. Kelompok siapa kelompok paling keren? 5. Siapa kelompok paling hebat? Siapa kelompok paling asik? Kelompok yaitu kelompok 5 gitu ya. Kelompok 3, kelompok 3. Infografis, rencana infografis. Sampai 2.800 kalori kalau wanita bergerak turun 2.000 sampai 2.400 ya beda ya. Goreng nih opor. Janila, Sarah. Satu, dua, tiga. Agak jelas. Mas, fotonya kirim ntar ke saya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita semuanya berdiri, ayo. Berdiri. Barisan. Kelompok 3. Kelompok 4. Barisan juga. Barisan, ya. Pajul jangan kamu Pajul. Ya, aku kan cuma mau nyanyi. Halo. Kelompok 1. Kelompok 1. Berhitung. 2, 3, 4, 5. Oke, keren. Kelompok 2. Berhitung. 2, 3, 4, 5. 6 ya. Kok habis
Ayo kelompok 3. 1, 5, 4, 3, 6. Mau. Lima. ada yang bilang saya juga ya. Berarti ada yang bilang. Halo. Nah, anak-anak yang teramat saya cintai, kita akan presentasi, tetapi ini presentasi karena berhubungan semuanya harus sistematis. Jadi kita awali dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nyambung. Jangan lupa tadi harus ada yel-yel terus sebelum presentasi, ada yel-yel semeriah mungkin. Ya kalau perlu divideokan. Oke, siap semuanya? Bagaimana kalau kita tepuk tangan? Setelah selesai presentasi, ada yel-yel yang harus diucapkan bareng-bareng. Tepuk keren. Kamu keren. Saya keren. Kita keren. Semua keren. Tahu ya? Setiap selesai harus bilang begitu, siap. Kita cobain.